Budiawan Arifin Roji dan kita balik lagi di garasi mobil 2.0 Des. Yuk. Saat ini gue lagi ada di showroom mobil Setiawan Mobilindo. Nah, ini dagangannya nih dari Setiawan Mobilindo nih, jual mobil bekas ya. Nah, ini salah satunya. Kalau kita lihat depan gue sudah ada mobil yang warna hitam nih, ngejreng. Nah, sebelum kita ulas mobil yang ada di depan gue ini, Setiawan Mobilindo ini terletak di Jalan Mustika Saya Raya. Nah, Bekasi ya, itu di dalam pom bensin areanya. Di dalam area pom bensin itu ada showroomnya. Nah, masuk kalau kalian pengen hunting mobil bekas yang masih kece, silahkan datang ke Setiawan Mobilindo. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung langsung kita review mobil ini. Depan gue ini ada mobil. Ini adalah salah satu mobil Terios. Langsung kita review aja. Nah, di depan gue ini adalah mobil Daihatsu Terios tahun 2019 ya. Ini adalah tipe RMT. Nah, ini di bawahnya Deluxe dan di atasnya yang tipe X. X itu ada MT-AT. Nah, ini kebetulannya adalah tipe RMT dan bukan Deluxe sekali lagi ya. Nah, kita langsung review bagian depan. Kalau kita lihat nih, sudah ada yang tipe R ini sudah menggunakan krum-kruman, grillnya 4 layer ya, dan juga sudah ada aksen krum di bempernya, itu cukup garang. Terus ada fog lamp dengan diberi apa nih, aksen krum-kruman juga. Nah, ini untuk headlamp dan lampu sen itu sudah menggunakan LED ya. Wow, keren. Yang Terios ini emang bagus ya jika dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini kalau perbedaan dengan yang Deluxe, ini bukan Deluxe, ini yang R biasa. Perbedaan dengan Deluxe itu kalau bagian dari depan itu ada aero kits depan ya. Kalau di Deluxe, kalau di sini nggak ada. Terus juga ada seperti stiker bagian samping, di bagian bodi sampingnya. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu bagian bannya itu yang ring 17 ya. Ring 17 dengan ukuran ban 215/60. Nih, peleknya sudah two-tone color, silver dan hitam, glossy, keren. Ini juga ada fendernya. Kalau kita lihat fendernya. Nah, kita di bagian samping dulu, pelan-pelan. Oke. Nah, di bagian spion. Nah, spionnya ini sudah elektrik, bisa di retract ya. Ini sudah nyatu nih spionnya nih di apa namanya? Lampu sennya nyatu di lampu sennya nyatu di spion maksudnya. Dan juga sudah ada aksen krum sampai belakang. Nah, kalau yang di Deluxe itu bedanya bagian samping itu adalah di sini kalau nggak salah ada stiker warna orange gitulah. Itu membuktikan bahwa itu yang tipe Deluxe ya. Ada dari sini. Nah, kalau di handle pintunya itu sudah ada smart entry kanan kiri ya. Kalau di bagian driver juga ada. Itu sudah krum-kruman ya, aksennya keren lah ini. Kalau sudah ada aksen krum-kruman itu menambah kesan mobil ini agak-agak premium lah, seperti itu. Tapi ini selera ya, baik lagi memang ada beberapa mungkin orang yang suka dengan aksen krum-kruman, ada juga yang tidak suka. Nah, seperti itu loh, hal yang wajar ya. Terus di atasnya ini, di mobil ini seperti roof rail aja ya. Ini nggak apa namanya, ini mungkin bisa dipakai untuk kalian bawa barang. Pasangin roof rack-nya juga. Ada shark fin antena dari samping seperti itu. Nah, yang mobil ini kalau di Deluxe ini, yang di R biasa ini tidak ada kameranya, kamera mundur. Ya, kalau untuk yang Deluxe ini sudah ada kamera 360. Nah, di mobil ini belum ada, dan juga ada emblem Deluxe di bagian belakang. Tapi kalau ini nggak ada karena ini Deluxe. Nah, dari sisi ini lampu belakang sudah LED ya, sama lampu mundur, lampu berhenti atau stop lamp. Di atas ada spoiler, kita lihat nih, ada lampunya juga, keren. Ada wiper tapi belum ada defoggernya nih.
Nah, ada aksen emblem Terios. Nah, itu ada Deluxe. Kalau di Deluxe yang tipe Deluxe ini nggak ada nih. Terus ini di tipe R. Ya tadi RMT ya ini ya, bukan RAT. RAT juga ada. Ini dual VVT-i karena mesin sudah menggunakan dual VVT-i 1500. Nanti kita bahas di bagian mesin. Terus di bawah sini sudah ada juga selain fender belakang, ada sensor mundur. Ini ada aksen warna silver dan juga reflektor ya. Ini misalnya kalian malam kena sorot lampu langsung bercahaya seperti itu. Masuk ke bagian dalam atau bagasi. Bagian bagasi nih ada jaring-jaringnya nih. Kayak kewang ya, tapi ini salah satu wadah ya kalau misalkan kalian bawa mungkin tools atau dan yang lain bisa taruh di sini. Di sini ada lampu. Terus di sini ada apa nih? Cup holder ya buat penyimpanan, dan ini ada buat colokan. Colokan ini bisa di reclining tapi nggak sejajar dengan yang bagian sini ya. Terus di sini ada speaker ya, belakang ada speaker. Wah, seperti ini. Keren ini sih. Nah, kita lanjut ke bagian depan dulu ya. Atau bagian mana ya? Bagian mesin. Yuk. Nah, kita ke bagian mesin. Kalau kita lihat nih mesinnya sudah ada peredam ya di bagian bawah kap mesinnya. Nih, mobil tadi sudah aku bilang VVT-i, dual VVT-i. Ini kodenya 2NR VE DOHC, udah dual VVT-i 500. Terus silindерnya 4 silinder ya. Transmisinya tuh ini manual kebetulan ya, 5 percepatan. Jadi untuk tenaga maksimalnya di 102 horsepower di RPM 6000 kalau nggak ada ya. Dan torsi maksimal di 136 Nm. Ini bensin ya. Total kapasitas tangkinya kalau nggak salah di 45 liter. Seperti itu kira-kira. Ini bersih ya. Setelan mobil Indo dibersihkan untuk bagian mesinnya rapi sih ini. Bisa kalian cari lagi hunting Terios, mungkin ini juga bisa jadi referensi ya mobil ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dalam atau bagian interior. Kita pengen tahu nih dalamnya seperti apa. Oke, let's go. Tada! Akhirnya gue nongol lagi nih, Des. Nah, ketika gue masuk ke sini, yang gue rasakan adalah mobilnya di row kedua ini cukup tinggi ya. Sebagai penumpang ya, yang bagian row kedua. Dari sisi atas, headroom, legroom, ini cukup luas, masih tersisa. Paling tinggi gue 180 ya, ketika begini masih enak sih ketika duduk. Ini juga joknya empuk sih, cuma kayaknya agak kurang padat menurut gue ya Terios ini. Cuma nih cukup empuk lah, enak lah untuk kita duduk di bagian row kedua ini. Terus seat belt 3 titik. Ini kainnya ini kayak semi kulit ya, tapi ini warnanya hitam gelap, tapi ada aksen-aksennya juga nih di sini. Aksen-aksen seperti kayak anyaman ketupat kalau nggak salah ini di sini ya. Di bagian jok yang sini. Keren, tapi warnanya gelap ya, almost nggak ada cup holder atau apa namanya armrest di sini ya. Ini karena ini nggak ada. Nah ini tapi untuk headroomnya bisa di adjust, keren juga sih, nggak di adjust. Nah seperti tadi yang kita sudah lihat ya, di bagian belakang bisa di reclining. Kalau bisa ini 7 seater, kalau kalian bawa anak, menurut gue sih cukup lega kalau mereka duduk di bagian yang belakang ya. Kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk orang dewasa menurut gue yang tingginya sama kayak gue 180 mungkin agak terlihat seperti sedikit sempit gitu ya. Terus kita ke bagian mana? Di sini ada charger, jika lighter ya. Ini bisa dijadikan charger. Ini ada, ada cup holder. Cup holder di sini satu. Ruang penyimpanan di sini ada lagi. Terus ini joknya bisa maju mundur ya tadi ya. Di sini cup holder ada satu di samping, di bawah juga ada. Wih, di sini ada cup holder, di sini juga ada. Speaker. Terus door trim. Door trim ini ada kayak anyaman atau jahitan, tapi ini palsu ya. Ini masih plastik. Di sini ada, gue kira ada sedikit soft touch, ternyata nggak, ini hanya kain aja pelapis. Dan ini ada warna krem, ini gue kira juga ada, gue kira soft touch ya, ternyata plastik juga, tapi ada aksen silver di bagian sini seperti itu ya. Terus di sini udah double blower. Kalau misalnya kalian kepanasan, kalian bisa nyalakan double blowernya ya.
Ini tinggal pencet 1 2 3. Ini ada 3 kisi AC. Ini ada lampu di sini. Ada lampu. Udah bagian itu seperti ada hand grip. Ini fleksibel, bisa di-adjust. Bisa balik lagi. Keren. Oke. Dari sisi tengah atau row kedua gitu, kita ke bagian depan. Nih ada fitur yang keren nih di bagian depan. Gue suka sama ininya, audionya, bentuk audionya nih. Coba kita lihat nih. Gue penasaran. Yuk. Wow, di bagian driver nih ketika gue masuk cukup nyaman ya. Maksudnya gue nggak tahu nih ada yang sudah mencoba joknya atau nyetel joknya, tapi ketika gue masuk kayak pas dengan tinggi badan gue gitu. Jadi gue nggak perlu ngejas lagi. Ini bisa naik turun, reclining dan maju mundur ya. Dari lihat depan juga, kalau lihat tuh kayak kelihatan banget visibilitas gue. Mau tuh ujung kanannya, ujung kiri kelihatan banget dengan tinggi gue 180 ya. Bahkan tadi ya, gue belum ngejas loh padahal. Ini sudah ada yang ngatur adjustan joknya, jadi pas kebetulan ngepas aja sama tinggi badan gue ya. Kita coba lihat bagian penyimpanan dulu ya. Teman-teman nih keren. Ini ada 2 ruang penyimpanan, satu mungkin buat uang, naruh uang, satu lagi buat naruh barang lagi. Terus di sini ada ruang penyimpanan kecil, ya ada kecil, ya. Glove box 1. Terus ini ruang penyimpanan sama cup holder, 2 cup holder. Di sini bawah juga ada ruang penyimpanan lagi nih, Breng. Ini tersembunyi ya, nggak kelihatan di sini. Di sini nggak kelihatan. Terus bagian kisi AC-nya bagus ini. Kalian lihat ini seperti kayak buletan gitu. Ini bisa pencet tab, baru kebuka deh. Ini juga sama, baru kebuka. Keren. Tapi yang ini kan bulat ya, kalau kisi AC yang kanan kiri. Yang tengah ini trapesium. Karena menyesuaikan dengan tingkat kelapangan dan sudut kerataan ya dengan audionya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus dari sisi door trim sama dengan belakang, tapi ini ada pengaturan untuk spionnya, elektrik bisa di retract. Terus, nah ini engine start stop button nih, udah keyless ya. Nih, walau meskipun ini tipe R, bukan deluxe ya, RMT, bukan dilapis, sudah dilengkapin. Apa namanya? Ini apa? Keyless, sorry. Terus ini ada sensor depan dan active stability control. Jadi kalian bisa pencet di sini untuk mau diaktifin atau tidak. Ini 5 percepatan tadi ya, kita udah bahas di bagian mesin. 5 percepatan manual. Kalau Matic 4 percepatannya ada 3 letter, ada untuk colok auxiliary dan USB, ya kan. Nah, terus apalagi ya, ini ada lampu di atas, tinggal pencet nih. Ini lampu masa kini ya, gue suka mobil yang sudah menggunakan lampu ini. Nggak tahu ketika pencet, jadi nggak cetrek pakai tangan gitu, tapi udah tinggal pencet aja. Emang gue suka model lampu yang begini. Terus ada tempat untuk naruh kacamata. Seperti gue kalau ada gue kan berkacamata nih, gue naruh kacamata atau yang hitam, kacamata hitam gitu bisa taruh di sini. Kalau misalkan ketika mengendarai itu silau, ya ini bisa simpen di sini. Ambil kacamata hitam kalian di sini. Ini untuk ininya masih manual ya, untuk apa namanya, buat lihat spion belakang. Dari setir nih kita coba nyalain dulu ya. Ini manual ya. Oh, bagian setir. Sebentar nih. Ini auto climate ya. Tuh kan udah nyala aja nih AC-nya. Nah, terus setir ya. Setir. Bentar. Bagian setir ini sudah dilengkapi, dilapisin kulit di atasnya nih sampai ke bawah. Ini keren sih, ini segitiga gini untuk bentuk setirnya. Ada Daihatsu, ada logo Daihatsu-nya. Terus ada audio switching control, terus audio switching steering ya di sini untuk mode ke menu ke audio, nanti kita bahas di audionya, volume, dan juga untuk menerima panggilan ya. Kalau bisa kalian synchronize dengan Bluetooth, ya ini udah standar ya. Ada mobil-mobil yang ada di mobil-mobil standar, mobil-mobil sekarang, nah, standar fitur. Ini bisa kalian pencet di sini. Jadi nggak perlu mencet dari HP untuk kalau ada panggilan masuk, terima pakai mencet HP kan bahaya ya. Ini tinggal pencet cetak, udah. Terus nyambung dari audio steering control, ini menu. Ini yang tadi gue bilang gue suka dengan audionya, bentuk audionya ini rata ya, itu flat gitu, flat dengan AC.
Jadi ini ada tempatnya, apa namanya, ada wadahnya tuh nyambung dengan AC lah gitu, kisi AC yang di tengah. Terus yang gue suka tampilannya adalah bentuk ininya, tampilan layarnya ya, ada Bluetooth phone, radio, iPod, USB, disk. Yang geser ada aux in, Bluetooth musik, mirroring, bisa mirroring. Terus setup dari sistem language, balance untuk volumenya. Terus DVD widescreen mode-nya sama load factory-nya. Nah, keren nih kan. Bisa kalian langsung pencet di sini juga bisa nih, radio, next terus ada ini Bluetooth, volume. Nah kan gue bilang keren. Keren. Terus apa lagi ya? Nah, mobil ini dilapisin tidak hanya warna silver, hitam silver gitu ya, seperti yang di sini, di setir, di sini, di list sini, list pintu, list sama nih handbrake, dan juga list transmisi dan list yang di atas glove box. Tapi juga di-combine dengan warna krem. Tapi ini ya plastik ya, jadi bukan asli jahitan, maksudnya ada isiannya. Ini keras nih, warnanya krem, jadi agak lebih terlihat seperti mobil apa namanya, elegan lah seperti itu. Terus di sini tadi ya ada speaker ya, speaker tuh belum ya, speaker kanan kita ada, sini ada Twitter 112. Udah seperti itu. Terus ini biasa tilt steering ya, belum teleskopik ya, jadi nah kita coba cek di ininya, speedometer masih menggunakan jarum, speedometer sama apa namanya, RPM. Terus fuel gauge-nya dan jamnya udah digital, sama ada eco driving udah digital, dan odometer. Kalau kalian pencet yang ya, ada pencetannya 1 2 3. Paling kiri itu jam, ini yang tengah menit atau apa namanya, menit. Nah, ini yang paling kanan ini bisa kalian ganti. Itu ada kilometer per liter, rata-rata jarak rata-rata kilometer per liter mobil ini bisa jalan gitu, maksudnya konsumsi bahan bakar, maaf. Itu ada range kilometernya berapa, odometer, trip A, trip B, ada suhu. Nah, ini balik lagi ke kilometer per liternya, dan rata-rata kilometer per liter gitu. Keren. Nah, kalau dari sisi dashboard atau speedometer ini sih tampilannya masih terbilang cukup standar ya, maksudnya sederhana ya, belum digital semua. Oke, paling itu aja. Kalau kalian pengen cari mobil ini, silakan hunting atau meluncur langsung ke Setiawan Mobilindo yang ada di Jalan Mustika Sari Raya, Bekasi, di dalam area pom bensin atau SPBU. Nah, dia terlihat dari luar pom bensin kelihatan tuh ada spanduknya Setiawan Mobilindo. Ini showroom mobil bekas. Dan tidak hanya mobil Terios ini ya, kalau misalnya kalian pengen cari yang lain juga ada. Dan mungkin kalian bisa cek juga di video-video gua sebelumnya, itu juga ada banyak mobil dari Setiawan Mobilindo yang gua review, dan sudah ada juga banyak juga yang sudah terjual juga, dan masih ada juga ada. Yang masih ada pun juga masih ada. Ada juga soal gitu loh. Oke, Bre. Itu aja ya. Mungkin ini bisa membantu video ini untuk bisa dijadikan referensi bagi kalian yang lagi cari atau hunting mobil Daihatsu Terios 2019 varian RMT atau manual ya. Oke, kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil 2.0, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.